Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses teman-teman CIC, lembaga riset dan konsultan sosial dimanapun berada. Pembahasan yang kedua ini terkait dengan masyarakat pedesaan, kajian masyarakat pesisir. Terakhir kita membahas tentang karakteristik masyarakat pesisir terkait dengan sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, peran perempuan, struktur sosial, dan posisi sosial nelayan. Selanjutnya kita akan coba membahas terkait sebetulnya bagaimana masalah pangan atau masalah sumber daya di masyarakat pesisir. Kita ketahui bahwa berbicara tentang masyarakat pesisir itu bukan hanya berbicara perikanannya saja, bukan hanya berbicara ikannya saja, tapi sumber daya pesisir itu termasuk juga misalnya mangrove-nya, pasirnya, terus transportasinya, terus pemanfaatan oleh industrinya. Jika dikelola dengan sangat baik, tentunya akan memberikan suatu keuntungan bukan hanya saja bagi nelayan, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia semuanya. Ada banyak sekali praktik-praktik permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat nelayan di lapangan. Apalagi misalnya ada kebijakan baru terkait benur misalnya. Benur atau benih ikan lobster ini menjadi suatu sangat menarik karena sebetulnya praktiknya di lapangan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat nelayan. Ini karena hubungan atau relasi patron klien yang sangat kuat ya, antara tengkulak atau pemilik modal misalnya dengan nelayan itu hubungannya sangat kuat. Bahkan nelayan tidak bisa memilih dia menangkap A, B, C, kebebasannya terbatasi dan itu ditentukan oleh patron karena ada hubungan-hubungan sosial seperti rasa saling percaya, tanggung jawab, persahabatan, bahkan kekeluargaan di situ. Kalau misalnya nelayan dia melaut 1 minggu, 1 hari, 2 hari, keluarganya bisa diberikan suatu jaminan sosial atau social security kepada nelayan berupa uang, berupa pangan, itu bisa diberikan oleh patron itu. Ya, kondisi-kondisi yang dihadapi masyarakat nelayan selain berhadapan dengan patron klien, kita berbicara tentang sumber dayanya dulu. Masalah yang ada di sumber dayanya dulu. Kita tahu bahwa praktik-praktik terkait dengan sumber daya alam yang oleh manusia tentunya dan mengancam misalnya keberlanjutan dari sumber daya itu sendiri. Pertama misalnya masalahnya terkait praktik perikanan destruktif ya, yang merusak lingkungan. Praktik-praktik yang merusak lingkungan, contohnya misalnya penangkapan ikan melalui pengeboman ikan, penangkapan ikan secara eksploitasi berlebihan yang tanpa memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan dari sumber daya itu sendiri. Ya, kalau misalnya kita lihat di undang-undang sebetulnya berbicara tentang praktik-praktik yang mencegah kepada kelanjutan dari sumber daya alam itu ada praktik ilegal misalnya, penangkapan ilegal. Praktik ilegal itu bukan hanya sekedar berbicara misalnya negara asing masuk ke Indonesia tanpa ada surat-surat, tanpa ada perizinan mereka menangkap. Bukan hanya berbicara itu. Bukan hanya berbicara orang asing masuk ke Indonesia, tetapi praktik ilegal itu bisa juga di dalam negara sendiri. Pertama misalnya penangkapan ikan yang berlebihan, eksploitasi. Harusnya menangkap ikan misalnya satu kintal, dia menangkap 1,5 kintal. Itu kan praktik ilegal. Atau juga menangkap ikan-ikan yang dilarang oleh pemerintah seperti benur
Itu kan dilarang oleh pemerintah ikan yang kecil itu. Walaupun sebetulnya harganya sangat mahal sekali di lapangan, sangat mahal, dan banyak patron dan klien yang memanfaatkan itu, dan akhirnya terjadi suatu penyelundupan. Yang kedua, setelah praktek ilegal ada unreported. Unreported ini adalah bagaimana nelayan menangkap ikan harus melaporkan sesuai dengan apa yang didapatkannya harusnya. Akan tetapi misalnya nelayan menangkap ikan 1 kintal, tetapi yang dilaporkan kepada yang pendataan ikan, misalnya PPN pengelolaan perikanan Nusantara di Pelabuhan Ratu misalnya, ya semua aktivitas nelayan melapor ke situ sebagai tangan kanan pemerintah pusat. Tetapi misalnya dia menangkap 1 kintal, yang dilaporkan adalah 50 kilogram misalnya. Ini akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena pemerintah tentunya mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan sesuai dengan data-data yang didapatkan di lapangan. Bahkan mungkin bisa saja terjadi transaksi jual beli di wilayah penangkapan ikan di tengah laut, itu bisa terjadi. Yang ketiga adalah unregulated. Unregulated ini adalah suatu wilayah yang tidak ada aturannya sehingga nelayan bebas menangkap di situ, sehingga terjadi eksploitasi. Ini akan mempengaruhi keberlanjutan dari sumber daya perikanan itu sendiri. Nah, sebetulnya masalah berbicara masalah sumber daya. Sekarang berbicara masalah isu permasalahan yang terkait di nelayannya. Pertama misalnya terkait dengan bagaimana masih banyaknya konflik lingkungan, ya, perebutan kekuasaan sumber daya, konflik misalnya antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang, konflik misalnya nelayan dengan pemerintah, konflik nelayan dengan pihak industri. Ini menjadikan suatu nelayan menjadi marginalisasi, terasing di wilayahnya sendiri. Karena misalnya wilayah A awalnya dipakai untuk menyimpan kapal, dipakai untuk menangkap ikan, sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi. Contoh misalnya dengan adanya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Itu kan dia menggunakan pesisir. Pembangunannya menggunakan pesisir, transportasinya kapal tongkang pengangkut batu bara digunakan. Itu kan luar biasa. Mengapa sih sebetulnya konflik-konflik di masyarakat nelayan itu terjadi? Masalah-masalah sumber daya itu kenapa terjadi? Ada beberapa pandangan dari beberapa tokoh. Pertama yang memandang bahwa sumber daya perairan laut itu adalah common full resource, sumber daya milik bersama yang sifatnya open access. Walaupun di Indonesia ini tidak open access. Karena mengapa? Karena di Indonesia ini tetap diatur pengelolaannya dan pemanfaatannya oleh pemerintah. Apabila ada misalnya unregulated suatu wilayah yang tidak ada aturannya dalam pengelolaan dan pemanfaatan, ya ini terjadi open access. Ketika terjadi open access, siapa saja di situ boleh mengambilnya tanpa ada suatu aturan. Menurut Hardin ini akan terjadi tragedy of the common. Tragedy of the common itu apa? Tragedy of the common itu terjadi karena sumber daya diambil semuanya tanpa ada aturan sampai habis, akhirnya semua merugi. Contoh misalnya kita pelihara kambing, disimpan di suatu wilayah yang kita batasi di situ, terus dia makan rumput di situ, terus setiap hari semakin bertambah tanpa kita atur kambingnya, tapi wilayahnya masih tetap sama. Itu bahkan bisa saja suatu saat terjadi mereka kelaparan, kambing ini, seperti itu. Tapi
solusi yang ditawarkan Hardin adalah pertama, adanya regulasi, aturan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah ikut serta. Kedua, atau diberikan kepada pihak swasta. Pandangan selanjutnya, walaupun misalnya pemerintah sudah ikut serta dan memberikan suatu regulasi dan juga pihak swasta misalnya, tapi kenapa masih terjadi kerusakan sumber daya alam? Menurut Brian, ini karena terjadi tragedi of enclosure. Tragedi of enclosure, adanya ketimpangan, adanya perbedaan relasi kekuasaan antara misalnya aktor pemerintah, aktor swasta, aktor misalnya LSM, dan masyarakat bawah sebagai aktor akar rumput. Ada perbedaan relasi di situ dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Kalau misalnya kita berbicara kolaborasi, ya tentunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bisa dilakukan. Sehingga muncul suatu isu politiknya di sini. Jadi kalau menurut Ribot dan filosof, siapa dan menikmati apa atas sumber daya itu? Karena ketika relasi kuasa ini terjadi suatu ketimpangan dan perbedaan, maka akses nelayan itu terbatas. Misalnya dengan adanya industri, PLTU masuk ke suatu wilayah tertentu, tentunya akses nelayan terhadap sumber daya laut itu menjadi terbatas. Sehingga menimbulkan suatu konflik sosial. Menurut Bukles, konflik sosial, misalnya kenapa terjadi konflik sosial? Pertama itu adanya perbedaan akses aktor sosial terhadap pusat kekuasaan. Dari aktor-aktor yang saya sebutkan tadi, akses aktor itu terhadap kekuasaan itu berbeda-beda. Sehingga pengaruh terhadap kebijakannya itu pun berbeda dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut itu. Yang kedua, mengapa terjadinya konflik sosial adalah aktivitas manusia mengubah keseimbangan ekosistem. Adanya aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan ekosistem. Misalnya dengan munculnya industri pengambilan pasir misalnya, itu kan merubah ekosistem. Terus misalnya awalnya tidak ada transportasi laut, di situ dibangun transportasi laut tanpa memperhatikan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Itu kan sangat berbahaya. Perubahan ekosistem, keseimbangan dengan sumber daya itu mempengaruhi konflik sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Ketiga, terkait dengan kelangkaan sumber daya. Tapi kalau saya baca sebuah jurnal, sebetulnya bukan hanya kelangkaan, tapi sebetulnya banyaknya sumber daya atau potensi sumber daya itu juga bisa menyebabkan konflik. Bisa menyebabkan konflik sosial di masyarakat. Karena terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam itu. Yang keempat, nelayan memandang bahwa bukan semata untuk diperebutkan sumber daya ini bagi nelayan, tetapi ini untuk mendefinisikan hidupnya secara simbolis atau identitas dia sebagai nelayan. Karena relung kehidupan dia adalah sebagai nelayan. Relung kehidupannya. Misalnya, kalau misalnya saya seorang peneliti misalnya, terus dengan begitu saja saya misalnya dipindahkan jadi misalnya guru, misalnya jadi guru, kan belum tentu bisa dan sehebat orang-orang yang keluaran dari pendidikan dan sudah lama menjadi guru. Itu kan butuh waktu lama, butuh proses lama. Begitu pun misalnya dengan nelayan. Kalau nelayan misalnya kita pindahkan dari misalnya yang 1 hari ke 2 hari, itu juga susah. Dari 1 hari 2 hari ke seminggu, apalagi dia dipindahkan ke sektor pekerjaan yang lain. Makanya di sini relung kehidupan nelayan
profesi dia sebagai nelayan. Udah menjadi suatu simbol bahwa saya adalah seorang nelayan. Udah menjadi simbol bahwa saya adalah seorang petani. Di situ mengapa terjadinya konflik nelayan pendatang dengan nelayan lokal misalnya. Itu terjadi konflik seperti itu karena misalnya nelayan lokal menganggap saya di sini sudah lama menjadi seorang nelayan, ini adalah kehidupan saya, ini adalah milik saya, walaupun secara regulasi di pemerintah ya berbeda lagi. Mungkin untuk sesi kedua saya hanya berbicara terkait dengan bagaimana krisis yang ada di sumber daya alam, kesimpulannya yang pertama. Yang kedua, praktik yang mencegah kepada keberlanjutan sumber daya, seperti tadi ada praktik ilegal, ada unreported, ada regulated, dan bagaimana masalah-masalah yang ada di masyarakat nelayan terkait dengan sumber daya, seperti konflik lingkungan, konflik nelayan lokal dan nelayan pendatang, dan bagaimana sebetulnya pandangan-pandangan dari teori atau pendekatan yang digunakan untuk memahami sumber daya alam. Seperti yang tadi ada pandangan Hardin, ada pandangan Bryan, ada pandangan Ribot dan Veloso, ada pandangan Bucles. Itu adalah pandangan-pandangan teorisnya. Di sesi selanjutnya kita akan berbicara bagaimana sebetulnya menggunakan atau mempraktikkan dan melihat masyarakat pesisir dari segi pisau analisis, tentunya Hardin, Bryan, Ribot, Veloso, dan Bucles. Terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.